Sesurga sekeluarga. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, para penggiat sekolah ayah bunda, dimanapun Anda berdomisili, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, dan sahabat juga kerabat serta pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang menyimak video nanti rekamannya, mudah-mudahan Allah SWT tempatkan kita di posisi di mana kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita langsung ngobrol dengan Bobi Saputra. Salah. Dengan Ustaz Ruli Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin mirip Bantu, makin kesini makin mirip Bantu, Ustaz. Sehat ya, Ustaz ya? Pangestu alhamdulillah, Ustaz. Baik, udah balik dari Malaysia kapan? Jumat kemarin. Nggih, Ustaz. Berapa lama, Ustaz? Seminggu, Ustaz. Hari Jumat ketemu Allah. Jumat. Kalau boleh tahu itu ajang apa, Ustaz? Jadi kemarin menikah kita ada undangan dari guys itu Global Asosiasi Islamic School. Jadi asosiasi sekolah-sekolah Islam dari, kalau kemarin ini yang pertama pasca ini, pertama offline pasca pandemi. Jadi itu awalnya adalah dulu pertemuan pendidikan Islam tahun 1977 di Mekah. Jadi kelanjutan dari itu. Masya Allah. Jadi kemudian kemarin itu alhamdulillah dihadiri 38 negara. Masya Dan Allah. 250 Peserta. partisipan, ya, partisipan 250 kemarin, alhamdulillah nggak tersisa. Masya Allah. Jadi kalau dari Indonesia kemarin alhamdulillah ada 5 yang diundang. Jadi alhamdulillah kemarin kita bisa banyak belajar lah ya dari para masyayikh, dari para mufti. Karena banyak kemarin ada mufti Pakistan, mufti Portugal. Masya Allah. Kemudian dari beberapa negara-negara lain juga banyak sekali para masyayikh yang hadir, dan memang bersyukur bisa menghadiri dan bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi di pagi pertama itu waktu di masjid, ketika ini kita biasa mendengarkan kalimat bahwa ketika berbeda itu berbeda mazhab gitu kan. Kita pernah dengar bagaimana Imam Syafi'i ngimami di tempat Imam Ahmad kayak gitu-gitu. Kemarin pun saya mendapatkan itu gitu. Ketika Mufti South Africa, beliau mengatakan saya ini Hanafi, tapi saya diminta sekarang di sini, mohon maaf nanti kalau saya keliru dalam kunut. Dan itu genuine gitu, itu genuine, bukan pencitraan. Saya melihatnya gini, kita bisa membedakan ya wajah ketulusan itu kan gimana. Saya bilang, ya Allah, ternyata ini tuh bukan di negeri dongeng gitu loh ya. Ini para masyayikh itu begitu sangat andap asornya gitu, begitu ininya, tawaduknya, keilmuan mereka, dan mereka nggak kucuk-kucuk langsung ayo ngikutin saya ya, kayak gitu. Dan dia pun menjelaskan, karena bacaan saya bukan jadi kayak Malikinya itu kan agak lebih pendek daripada ini. Beliau menjelaskan tentang ini, mohon maaf kalau nanti gaya baca saya bukan seperti di sini karena kami menggunakan ini. Jadi beliau menjelaskan beberapa hal agar enak ya, saya bilang. Dia bilang enak ya, dengan kayak enak gitu loh. Maksudnya kita itu jadi merasa nyaman gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya bagaimana watak dan sifat para ulama-ulama itu, Masya Allah. Dan beliau ini yang sangat aplikatif. Ya, itu luar biasa gitu. Dan
lihat wajah-wajah beliau itu kayak nggak pengen pisah gitu loh, pengen Masya Allah Masya gitu kan. Allah, Itu Masya Allah. pagi sampai malam itu padahal kita itu kayak di gerojok banyu itu Geber, kayaknya ya, penuh-penuh wah, wah, pokoknya wes. wah. Oh ya, 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 dan banyak hal yang bikin gitu. Nah, Gitu, tolong Zat. tolong diceritain nih, Zat, oleh-oleh dari Malaysia kemarin itu, Ya, hanya itu dibagi ke kita. iya, iya. Jadi Ya, ini ya kemarin mungkin memang, mungkin sebagian cuman saya yang ngerti, itu, oh ini nemu sesuatu yang baru gitu. iya, iya, Ini pemahaman yang baru dan seterusnya, atau ya, berubah perspektif apa segala ya. macam. Kalau Jadi kalau boleh boleh tahu judul besarnya apa, tema tema itu ya, tema besarnya, tema besarnya selain dia tentang membangun tradisi keilmuan. membangun tradisi keilmuan, Masya Allah. Jadi memang kemarin itu hari ini kan memang kita sendiri ya pas ya ini ya pas namanya eh, banyak banyak hal yang perlu kita ini ya banyak ad- kemarin dari eh, muridnya Profesor Najmuddin Erbahan kemarin beliau hadir salah satu murid langsung beliau mengatakan begini ini yang di hari pertama itu langsung langsung jedar gitu kan. Ya, Beliau mengatakan kita sering kali dia bilang kalau kalau mungkin bahasa ininya gitu ya bahasa Indonesia kita itu sering kali acap kali membuat keputusan itu karena ketakutan. hmm. Kita membuat kurikulum karena takut karena hari ini banyak kenakalan remaja makanya kata hari ini membuat kurikulum Oh, jadi karena selalu menjawab persoalan yang iya ada. kita itu beliau mengatakan kita karena ada banyak kejadian LGBT misalkan makanya kita akhirnya buat kurikulum ini dia bilang Reaktif ya, lebih reaktif ya. iya akhirnya beliau padahal kita itu kalau namanya reaktif itu pasti tidak jernih dia bilang. Ya, ya, Padahal Islam itu sesuatu yang jernih dan tidak bisa diambil kecuali dengan sesuatu yang jernih pula. Masya Allah. Nah, itu langsung Merinding. plak gitu Gus Bram. langsung kayak ditampar kanan kiri saat Ya. langsungan itu. Itu beliau itu murid langsung dari Profesor Najmuddin Erbahan dari Turki. Masya Allah. Ketika beliau ngomong gitu itu langsung semua mata itu kayak langsung ini dan langsung kayak di apa ya ditampari gitu loh. Ya, ya, Kita ya, itu cuma ya Allah gitu yang langsung astagfirullahaladzim. Iya ya, jangan-jangan kita juga di sekolah ayah bunda begitu. Saya itu sampai akhirnya, ya. kan kita hari ini tuh saya keliru nggak sih gitu. Saya keliru nggak sih dalam dalam berini. Apakah karena reaktifnya kita lihat keadaan akhirnya kita malah bukan menggali sesuatu dari kejernihan gitu loh. Karena eh, reaksi tadi hanya sekedar reaktif-reaktif tadi, reaksi-reaksi tadi menjadikan kita tidak tidak apa namanya kurang Jernih. arif akhirnya gitu. Itu ya Hmm. saat yang pertama yang di hari pertama di Jumat kemarin itu Jumat Lalu ya. Jumat lalu itu yang langsung hek gitu Pak membuat sini tuh kayak langsung di dan langsung mikir gitu ya kita itu di ini mikir sebenarnya turun ya kita itu gitu itu yang pertama yang membuat saya Ya. mungkin eh, berpikir ulang dan mungkin kita juga harus berpikir ulang terkait dengan apa yang kita lakukan di keluarga juga nih. Kita di keluarga kita hari ini kita bersikap pada putra-putri kita itu karena ketakutan kah atau kita memang sebenarnya memang sesuatu yang kita perjuangkan secara ideologi dan kita memang jernih melihatnya. Dan ketika beliau memang jernih itu kejernihan itu ketika kita sadar kan akhirnya pada yang sering kita bahas tentang Ya. kesadaran diri Hmm. bagaimana hari ini kita sadar nggak sih hari ini dan ngomong sadar itu berarti sadar butuh taufiknya Allah. Banget. Nah, Aja kemelinti istilahnya kan kita aja Ya, ya, kemelinti, ya, aja ya, kemelinti, aja kemeroh, kementul, ya, ke yang lain gitu. Ini kan menjadi satu yang pertama. Terus yang ya. kedua terkait dengan ada yang menarik ketika salah seorang peneliti dari Cambridge, Dr. Farah, Umahat dari Inggris, beliau membuat penelitian tentang halakoh dialogis kepada para remaja. Jadi kemarin itu, dari sekarang di ini guys, di apa namanya di Eropa itu ada dua negara yang sangat kuat sekali terkait dengan keislamannya itu sekarang yang pertama Inggris, kedua Portugal. Jadi Portugal dan Inggris itu sekarang kayak berlomba-lomba untuk apa namanya bisa menjadi
membuat penelitian. Kalau mereka itu kan beda dengan kita. Kalau mereka itu merawat tradisi keilmuannya kan dengan meneliti penelitiannya di Ya. Cambridge, mereka meneliti dengan banyak hal. Salah satunya Dr. Farah ini membuat penelitian tentang bagaimana halakoh-halakoh ini dialogis. Karena beliau mengkaji sirah, ternyata halakoh-halakoh Rasulullah itu banyak dialognya, gitu loh. Bukan searah, tidak hanya Ya. sekedar taklim gitu loh, tidak Ya. sekedar taklim, tapi memang menjadi dialogis. Dan ngomong dialogis itu menjadi pancingannya selalu dengan banyak pertanyaan. Dan itu pun akhirnya dirujuk kepada Al-Quran, karena betapa banyak Al-Quran menyatakan tahukah kamu gitu kan, Ya. atau kan Ya. apa Alam taro, apa selalu apa alam taro ya. betul, itu kan banyak sekali gitu loh. Dan ternyata itu adalah properti ini ya. Kalau ini properti pedagogi, dalam artian cara Nabi dalam mengajar itu seperti itu, dalam bentuk halakoh-halakoh dialogis. Jadi beliau mengatakan ada dua yang menjadi kuncinya untuk bisa berdialog, itu dua. Satu, bagaimana dia bisa meregulasi ego, dan yang kedua adalah dia punya keilmuan. Nah, ini juga menjadi sesuatu. Orang nggak bisa dialog itu dua. Satu nih ego yang kegedean, kedua memang nggak punya ilmu nih, gitu kan? Kenapa akhirnya nggak bisa Ya. dialog, gitu kan? Kenapa? Ini yang menjadi bagaimana kita akhirnya, oh jangan-jangan ketika kita refleksikan pada anak-anak kita pun sama. Kenapa kita hari ini nggak bisa dialog sama anak kita? Karena jangan-jangan memang kita itu satu, belum selesai dengan ego-ego kita. Oke. Yang kedua, jangan-jangan kita memang nggak punya ilmunya. Nah, ini kayaknya saya setuju yang ini nih. Jadi akhirnya udah nggak usah banyak tanya gitu kan, akhirnya juga Hmm, koordinasi. Padahal nggak ada dialog. iya, padahal bagaimana membangun apa namanya pemahaman mereka kalau tanpa dialog, karena kalau Ya. tanpa dialog ini anak-anak jadi, mereka kita juga nggak tahu, nggak bisa ngukur juga pemahaman mereka. Kalau dengan Ya. dialog Ya. Ya. kita akhirnya bisa tahu, oh pemahaman mereka sekarang sudah sampai di titik ini. Itu menjadi ketahuan gitu loh. Ini yang ini yang kemarin, eh, beberapa hal itu nanti mungkin dari di situ dulu Sat. Nanti kalau ini kita bisa Ya. kembangkan yang lain. Monggo. Jadi apa kalau saya mungkin berusaha untuk mengurai apa yang jenengan dapat dari sana itu. Jadi selama ini kita hanya apa istilahnya menjalankan self defense mechanism gitu ya. Jadi begitu Betul. ada serangan langsung krok, 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 langsung langsung kedandapan untuk bikin gimana caranya supaya saya melihat gini Sir. Iya, Eh, saya nggak menggebiah apa iya, menyamaratakan semua iya, pesantren pasti begitu tidak, iya, tetapi banyak saya temukan pesantren-pesantren yang kemudian eh, orientasinya lebih ke bisnis. Itu satu. Yang kedua, eh, tidak lagi memperhatikan soal eh, bagaimana anak-anak itu punya daya argumentatif sehingga panggung-panggung itu di, dibiarkan sebegitu banyak, sementara mereka berusaha untuk bikin satu mekanisme yang menurut saya ya, saya iya, koreksi saya kalau kalau keliru, Ustaz. Mereka lebih menginginkan eh, sterilisasi iya, ketimbang apa imunisasi gitu. Saya pikir kalau imunisasi rasanya lebih lebih akan lebih tangguh daripada sterilisasi gitu ya. Jadi kalau bisa kalau nggak boleh ini nanti nanti apa segala macam disiplin freak. Begitu mereka selesai dengan pendidikannya, mereka keluar, mereka akan ketemu dengan kehidupan yang sebenarnya, iya, dengan budaya-budaya kekinian, sehingga mereka nggak mampu how to struggle with the condition gitu. Jadi iya, kalau ngelihat itu, ini metan ini piye ya, Ustaz? Apa berusaha untuk mengurai persoalan itu sebetulnya apa yang bisa kita para orang tua ambil ambil apa namanya ambil aksi kalau boleh iya, sotoinya gitu. iya, iya. Dokter Idris Mufti Kanada kemarin menyampaikan begini. Menjadikan bisa nanti bisa ini ya apa tokoh-tokoh yang saya sebutkan, monggo nanti Nggih, untuk nggih, ini nggih. kan. Terus dia menyatakan yang wajib itu mendidik. Pendidikan itu wajib. Bentuk itu jangan sampai ini pada bentuknya. Jadi Hmm. bagaimana kita hari ini mempersiapkan pendidikan, bukan hanya sekedar
kalau kemarin juga kita asosiasi sekolah, tapi bukan masalah bentuknya, tapi bagaimana hari ini kita menyiapkan pendidikan untuk anak-anak kita. Berarti pendidikan untuk anak kita itu berarti sama dengan mendidik diri kita sendiri. Karena esensi pendidikan adalah si pendidiknya, bukan yang dididiknya. Nah, ini menjadi titik awal kita hari ini. Refleksinya adalah ketika ini terjadi sebenarnya, kalaupun ada, mohon maaf nih, kalau ada lembaga yang seperti itu pun ternyata itu lembaga yang kita cari. Berarti kita sama lembaganya berdoa. Itu kan izin masalah ini. Kita pengen anak kita steril. Dan kita, Ya. ya tadi kalau kata Bu Hamka, kita akan menemukan apa yang kita cari. Dalam artian bahwa hari ini jangan-jangan ternyata itu terjadi karena kita yang memang mencari hal itu. Karena kita memang ternyata nggak siap dengan kondisi. Bahkan kalau mungkin kita minggu kemarin menyampaikan didik seperti yang dawuh Rasulullah SAW, ketika didiklah anakmu sesuai zamannya itu, Ya. kita itu nggak tahu zaman ke depan tuh kayak gimana. Nah, ini akhirnya kita ya tadi ngoco, akhirnya pendidikan itu kan tentang masa depan, bukan tentang masa lalu. Cerita masa lalu iya, tapi tentang bagaimana merefleksikan itu untuk masa depan, agar mereka tahu bahwa di masa lalu pernah terjadi seperti ini, agar kamu tidak terjebak di sini. Ini yang menjadi titik awal menurut saya bagaimana kita akhirnya merubah. Kemudian esensi pendidikan adalah ketika kita makanya beliau menyatakan tadi, beliau mengatakan begini. Esensi pendidikan, sebentar, saya agak ini ngeblank tiba-tiba. Beliau menyatakan terkait dengan Allah Akbar. Oke. Ketika tadi nyambung ini Dr. Farah ya, Dr. Farah itu dari Cambridge, dari Sahsiah namanya, Sahsiah School namanya. Kalau panjenengan nanti ini, beliau punya kurikulum, bahkan beliau punya kurikulum halaqah dialogis. Jadi nanti mungkin kita bisa, ini saya kemarin udah pesan ininya, pesan bukunya juga nanti. Bagaimana nanti kurikulum halaqah dialogisnya, karena mereka di sana itu dipahamkan dari mulai bab akidahnya, dipahamkan terkait dengan bahkan terkait dengan perang salib. Ya. Dia memang perang salib itu kenapa terjadi dan bla 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 bla. Akhirnya kenapa? Karena di sana dia di Manchester, beliau di Manchester posisinya. Di Manchester itu mode teman-teman minoritas modenya mode bertahan kan, mode bertahan dan mode sekaligus menyerang gitu loh. Mereka itu bertahan dan menyerang. Kalau kita itu kan modenya eker-ekeran. Itu eker-ekeran gitu. Kita itu modenya kan mode bertikai. Kalau mereka itu modenya bertahan dan menyerang. Jadi sekaligus menyerang itu kan memang berbeda. Jadi kembali ketika mereka menyatakan terkait itu, memang pemahaman akan karakter anak-anak itu menjadi penting. Dalam dialogis itu bekal dirinya adalah tadi manage isu, pengetahuan knowledge itu tidak hanya knowledge terkait dengan keilmuannya, tapi pemahaman tentang karakter anak. Ini juga menjadi penting hari ini ketika kita tidak tahu karakter mereka, akhirnya tadi kebiahuyah. Hari ini makanya sebenarnya kalau saya ketika kita menyekolahkan putra-putri kita ke tempat ini atau mungkin cucu-cucu kita sekolahkan ke tempat-tempat ini, pertanyaannya kita memang sebenarnya sudah tahu belum sih mereka kayak gimana dan cocok nggak di situ. Nah, ini kan menjadi penting ini. Cocok nggak di situ. Kalau dulu para ulama-ulama sepuh, kayak sepuh dulu itu menempatkan putra-putranya memang ada ini. Oh, kalau mau mantiknya kuat itu di sini. Anak ini kayak begini, jadi taruhnya di sini. Anak ini cocoknya untuk ilmu falak. Kalau falak itu misalkan di sini. Anak ini begini, ini di sini, ini di sini. Itu karena memang pemahaman terkait dengan bagaimana dia terkait karakternya dia paham banget. Nah, ini menjadi penting sebenarnya. Kemudian memang dalam konteks lembaga-lembaga juga memang harus kita saling merefleksikan ya. Saya sebagai mungkin pengelola lembaga juga harus merefleksi diri hari ini. Memang betulkah hari ini kita itu niatnya untuk dakwah di bidang pendidikan, melalui bidang pendidikan atau sedang berbisnis pendidikan. Ini menjadi harus kita ini kan. Di sisi lain memang kalau saya termasuk yang menyatakan harusnya pendidikan itu memang dikelola negara. Karena memang mahal. Tapi kalau dalam tanda kutip hari ini banyaknya sekolah-sekolah yang sekolah swasta itu menunjukkan kalau saya boleh ini negara gagal hadir gitu kan. Itu kalau kritik terhadap ini. Tapi kembali kepada kalau saya bilang kalau
dalam majelis kayak gini saya pikir kalau ngeritik itu juga nggak akan beres-beres, akhirnya ya Ya, sudahlah. Tapi benar. bagaimana hari ini di lembaga-lembaga, mungkin kalau ada di sini ada pengelola lembaga atau ini, ayo kita refleksi lagi. Memang betul eh, kita punya kebutuhan untuk melayani guru, untuk menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan ini, tapi jangan sampai niatnya keliru. Karena ini bab niat pun Masya Allah ya, itu beliau kemarin menguraikan 2 jam lebih 3 jam itu menguraikan tentang niat itu dari A sampai Z, sampai saya itu biuh-biuh ini niatnya dibredel kan. Ya, kita sering banget dengar hadis tentang innamal biniat itu. Innamal biniyat. Ya. Ya, itu tapi beliau menjelaskannya dari semua sudut, dari psikologinya, dari ininya, dari ini sampai dari segala macam. Saya bilang Ada rekamannya nggak, Ustaz? ada Zat. Nanti rekaman-rekamannya nanti ada tapi non sewu bahasane basa ini nggih, semuanya Ya, nanti bahasane basa anu, Andres Play ya. ya ini dan sebagian ada yang bahasa Urdu Oh, Masya Allah. itu yang Taib, kita taib. yang guyu-guyu tenanan itu yo foto yo. Iya, iya, iya. Ya tapi inilah tapi ada nanti eh, kemarin si panitia sedang merangkumnya karena panjang-panjang, jadi nanti Google Drive-nya sedang disiapkan oleh panitia, nanti insya Allah saya share kalau ini. Ya, Rob. Ya, Jadi Rob. memang Ya, sarallah apa merasa. namanya kemarin tuh kayak ketemu sumber-sumber jernih gitu nggih, yang luar biasa, dan kayak Masya Allah semoga ini bisa setiap tahun. Kemarin saya mengusulkan di Indonesia untuk tahun 2 tahun lagi, saya bilang Indonesia siap kalau beliau-beliau hadir, kami siap, saya bilang gitu. Kami siap untuk memfasilitasi kehadiran beliau-beliau ini. Dan kemarin tuh tidak ini nggih, kita saling sundukuna duyubuna ya, jadi semuanya hadir dengan kantongnya masing-masing, kok sesama ini, dan Masya Allah ketemu orang-orang yang tadi yang luar biasa itu sih. Ini tuh menurut Masya saya. Allah. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Kalau kalau jenengan Ya, perhatikan gini, Ustaz, dari ya, beberapa tahun belakang lah ya, kan tren pendidikan global itu kan kita kalau tadi dibilang sama siapa tadi, prophetic pedagogi itu ya, lebih kepada dialogis kalau kita lihat ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya memang dialog antara bapak dan anak gitu ya, ya, dan itu lebih lebih banyak. Sementara kita sekarang gitu PR-nya lagi-lagi saya bilang nggak tahu saya kenalannya yang salah apa atau saya kurang gaul, tapi saya ngelihat eh, para ayah ini memang jarang yang mau speak up gitu soal. Jadi kalau misalnya saya mau diskusi gitu ya sama anaknya segala macam, bapaknya jadi pendengar aja. Jadi ya, merasa bahwa itu bukan bukan bagian dari dia. Jadi saya nggak tahu ya, saya kepengennya kalau saya datang di satu keluarga itu, bahwa ya bapaknya itu yang grewel gitu loh, yang hmm, juga punya prinsip bahwa kalau saya ngedidik anak saya gini, Ustadz, saya giniin, saya giniin, saya giniin. ya, Menurut Ustadz gimana? ya, Kan itu lebih lebih enak ya, ketimbang dia ya, dari awal cuma senyum-senyum, hospitality, nyiapin makan, minum apa, mau apa aja disediain semua. ya, Habis itu anteng aja gitu. Jadi dia kayak ini kecapean kerja tapi nggak punya hati untuk keluarganya lah, bagaimana bagaimana mematangkan keluarga ini. Jadi akhirnya nun sewu ya, kadang-kadang jadi ngerasa kayak kelelahan sendiri gitu. Ah, gua lagi yang beresin gitu ya. Mana ya, mana istrinya kalau udah lapor itu kadang-kadang jam 2 pagi itu kayak nggak tahu diri banget gitu. Ustadz, Afan ya Ustadz ya. Mohon maaf ya Ustadz, tolong didengerin saya. Itu benar-benar nggak peduli. Orang lagi tidur, orang lagi apa segala macam, nggak ada urusan dia. Tolong dengerin saya Ustadz, saya kemarin mau cerita begini-begini. Dan itu ceritanya yang apa kayak orang sudah apa istilahnya bongkar udal-udal gudang gitu. Jadi ya, apa istilahnya udal-udal gudang itu bongkar udak-udak yang ada di kepalanya segala macam dan seterusnya. Padahal sebetulnya kalau dia dia mau gitu duduk dengan suami dan ya, anak-anaknya ngobrol gitu, what we will uh, do for the next second ya, several years atau apalah bikin bikin satu apa ya saya nggak tahu sebegitu sebegitu beratkah kehidupan ini sehingga kalau healing tuh bener-bener yang nggak mau ngomongin sesuatu yang memang harus kita pikirkan untuk ke depan gitu, apa memang healing itu cuman ngabisin kopi ngabis makan udah tidur kita lihat-lihat itu foto-foto hai cengas-cengenges nyetel karaoke and that's it, capek kita tidur. ya.
Eh, piye ngomongnya? Jadi gini, saya sempat mempertanyakan itu, Ustaz. Saya sempat mempertanyakan itu kepada banyak ini, apakah ada fenomena itu di negaranya? Beliau menyatakan enggak tuh, di kami enggak seperti itu. Dan memang akhirnya saya merefleksikan, oh ini karakter karakter kita hari ini tuh ini adalah ini adalah buah yang kita peroleh setelah 20-30 tahun perjalanan pendidikan di Indonesia. Ketika dulu ya tadi bangsa kita, bangsa yang apa namanya dicetak menjadi pegawai dan ada sistem-sistem yang cenderung agak apa namanya Asian culture, Asian value lah ini mungkin Ya, ya. lebih ini kan Asian value Asian gitu. value ya. Asian value yang memang cenderung bahwa membedakan peran. Jadi membedakan peran antara nih bapak di luar, ibu di dalam. Dan akhirnya ketika itu kata itu tuh di apa namanya digarisbawahi dan di ini kan bahwa pokoknya kabeh ya bapake sing urusan golek duite gitu kan. Dan itu yang pendidikan tuh udah pure di ibunya. Nah, ini menjadi akhirnya menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang kayak menjadi pakem gitu loh. Dan pakem ini ketika membesar akhirnya tadi disebut negeri kehilangan ya negeri tanpa ayah di situ Ya, disebut negeri ya, tanpa ya. ayah. Ini tapi kan ini cuma stigma kan, Sen, sebetulnya. Sebenarnya betul, tetapi kan di sisi lain memang hari ini ayah-ayah ini para ayah-ayah ini apa ya memang sudah ada kesadaran hari ini sudah kemarin qadarullah waktu sebelum berangkat itu saya sempat ada acara di Jakarta ngobrol itu baru saatnya ada komunitas ayah yang dalam gitu yang ketika kita ngobrol itu dia mengatakan oh iya ya begini begini itu saya kayak habis itu sujud syukur saja itu ada loh ini bapak walaupun dari berapa puluh yang bertahan itu cuma 4 atau 5 gitu dan mau ngobrol tentang itu saya bilang Masya Allah itu biasanya boro-boro yang bertahan Ya, ya, ya. ibu itu kan ini kemarin itu ayahnya yang mau bertahan saya bilang Masya Allah ini banget gitu loh saya merasa wow gitu tapi kembali lagi bahwa ini kenapa itu terjadi karena memang tadi budaya budaya ini yang menjadikan apa namanya menjadikan itu terjadi. Jadi memang kalau mau berubah ya budayanya kita rubah bahwa rumah tangga itu tentang role-nya ada, tetapi tentang misalkan nih, role mencari nafkah itu adalah suami. Tapi role untuk berkeluarga sebagai seorang leader itu menjadi clear. Ini yang sebenarnya ini yang tidak clear saat hari ini. Jadi akhirnya role-nya adalah lebih pada role model perannya adalah peran nafkahnya yang dijadikan utama, tetapi lupa nafkah itu ada hanya di satu sisi, tapi di sisi keluarga itu tidak hanya ngomong tentang nafkah loh. Ya, Keluarga itu tidak hanya ngomong tentang nafkah tok, tidak hanya betul. tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani tok, tapi juga ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan anak tentang ini dialog-dialog tadi karena apalagi kalau dicontohkan dialog itu hampir kebanyakan dialog ya, bapak dan anak bukan ibu dan anak. Di sisi lain memang ibu itu memang secara fitrah wis bisa ngobrol gitu kan secara fitrahnya memang ibu itu ngobrol dengan anak Ya, ngobrol kalau bapak ngobrol itu sampai diwarai sama Gusti Allah itu sampai di istilahnya sampai dinikan sampai segitunya loh gitu ini menjadi penting banget dan itu saya pertanyakan nah di sisi lain saat kemarin ada yang menarik dari Mufti namanya itu saya ingatnya belakangnya aja Karamati gitu beliau dari Pakistan Mufti Pakistan beliau menyampaikan hari ini itu jadi memang ada yang sesuatu yang berbeda antara teman-teman di Eropa, di US, di Australia dengan teman-teman di Asia Selatan dan di Asia Tenggara yang mayoritas. Kenapa? Di tempat-tempat mayoritas ini hari ini skeptisme anak-anak Muslim terhadap agamanya tinggi sekali. Berbeda banget dengan kondisi di belahan barat. ya. Kenapa skeptisnya? Kenapa skeptis? Karena mereka melihat ada sesuatu yang sangat berbeda antara konsep dan Pelaksanaan. realita. Hmm. Katanya begini, kok begini. Konsepnya gitu kok, gitu. Iya, kok gini. Akhirnya skeptisnya tinggi. Dan kita juga sering terjebak pada bagaimana menjawab pertanyaan mereka. Bukan pada kenapa mereka bertanya.
Hmm. Jujur agak lelah nih Zat, kalau Ya, kalau kita bicara PR-nya banyak banget ya, nggak kelar-kelar ya gitu. Tapi ya iya, setidaknya kita eh, ini saya paham banget ya, 20 orang yang gabung sama kita ini juga apa namanya? Juga mungkin saya nggak tahu siapa yang gregetan sama suaminya. Mestinya suamiku ini mesti ikut ngaji nih mestinya gitu ya. Mestinya. Jadi untuk ngerubah cara pandang tentang bahwa eh, fungsi sebagai orang tua itu, kalau kalau Mbah Mbah Maimun Allahyarham iya, menyampaikan bahwa ada laporan bahwa seorang istri saya gak dinafkahin apa segala macam dan seterusnya, kata Mbah Maimun Allahyarham, loh justru nyari nafkah itu cuma cuma apa bukan hal yang utama. Hal yang utama itu justru para suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro, itu iya, yang jadi paling utama. Jadi membentengi keluarga dari api neraka itu artinya yang punya tanggung jawab penuh terhadap bagaimana baju istrinya, bagaimana adab istrinya, bagaimana iya, sandang pangan papan anak-anaknya tidak hanya tercukupi, tetapi mereka mampu mempresentasikan Islam ke luar sebagai sebuah apa istilahnya menjadi bagian dari solusi masyarakat gitu. Itu yang kadang-kadang saya nggak tahu apa memang ini ya balik lagi sih ya. Apakah memang budaya kita ndak boleh semaju mereka gitu ya, atau memang ada, saya kalau ngomong ini by design gitu nanti dibilangnya apa konspirasi banget gitu pikirannya gitu ya. Itu kadang-kadang apa istilahnya? eh iya. Dulu memang by design, tapi hari ini kita menikmati desain itu gitu loh. Jadi akhirnya hmm, pada hari ini itu sudah, kalau ngomong by design itu sudah yang 20-30 tahun yang lalu. Hari ini tuh hasil dari desain itu. Pertanyaannya, apakah kita, saya bilang kita yang hadir di sini sekian puluh orang, kalaupun ini mau merepresentasikan keluarga kita, hari ini ada sekian puluh orang, berarti ada ya, sekian keluarga. Pertama adalah hari ini kita sadar nggak sih bahwa hari ini tuh kita bukan disuguhi informasi, tapi digiring kepada sesuatu. Dan ya, ini adalah giringan kesekian gitu loh. Kalau ngomong gojekan nih bola, ini tuh gojekan kesekian yang dulu sudah gol, bolak-balik gol. Hari ini kita digojek lagi dan kita menikmati itu. Makanya saya bilang tadi, kalau di sana modenya itu mereka dua mode. Jadi mereka itu mengaktifkan dua mode. Satu mode bertahan di dalam di tengah minoritas mereka, dan mode menyerang. Bagaimana mereka, masya Allah ya, dakwah mereka kepada ini sangat luar biasa. Kalau hari ini kita di sini modenya eker-ekeran, saya bilang gitu kan. Modenya yang ya tadi saya bilang ketika di awal saya nyampaikan betapa masya Allah dulu saya dengar cerita Kiai Air Fakhruddin Ngimami, itu hanya dengar cerita dulu, itu hanya cerita nih teman-teman Nahdliyin dengan teman-teman Muhammadiyah, para para pemimpinnya seperti itu kan hanya cerita-cerita masa lalu ya, ya kan, ya, cerita masa lalu. Hari ini itu ditunjukkan, dan beliau ini banget gitu loh, monggo ya, dalam kalau bahasa kita ini monggo silakan, ini kami mengikuti karena kami beda beda mazhab, jadi monggo silakan. Saya bilang, "Lah, ini kok udah nggak ada di sini ya, hmm, bahkan hmm, di, mohon maaf, mungkin di istri, ketika kita dengan keluarga kita pun ngomong ngomong hal-hal yang seperti ini, mohon maaf ya ayah begini begini, itu mungkin sekarang juga jarang ya." Saya bilang gitu. ya, Kenapa? Pertanyaan adalah, hari ini saya bilang, kita sadar nggak sih bahwa hari ini kita punya masalah? Hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, atau jangan sampai ternyata kita merasa hari ini kita sedang baik-baik saja, oh nggak ada apa-apa kok, buktinya saya masih bisa makan. Loh, kita kok yang dipikir cuma perut tok loh, gitu kan. ya. Nah, Atau jangan-jangan malah banyak yang apatis tuh. iya, Udahlah gini aja nunggu lah, ini, mau nunggu di Imam gimana Mahdi gitu, lagi lah gitu. Iya. nunggu Imam Mahdi gitu. Nah, ini repot nih Ya kalau udah, udahlah gini aja lah gitu. ya. Nggak usah ada yang dirubah gitu. Apa status quo atau antara kemalasan dan ketidakpedulian mana yang lebih dominan sih? Ketidakpedulian Hmm, tadi, sebenarnya kita itu kan fokus ya, kalau dalam bahasa ini kan gini, kita itu menjadi budak apa yang kita perjuangkan. hmm, Ketika kita sudah fokus nih, kita sudah fokus pada A, ya kita akan fokus ke sana. Hari ini ketika, mohon maaf, ketika para ayah fokusnya pada
nukut gitu ya, pada nukut, pada Hmm. ini ya yang di ini situ aja akhirnya. Dia nganggapnya yang paling penting di situ. Padahal tadi panjenengan sampaikan bahwa itu kan sekunder. Primernya adalah tentang anfusakum wa ahlikum naro gitu Ya. kan. Walaupun tadi betul memang salah satu komponen menjauhkan itu ketika kita punya maisyah, betul. Itu Ya. kan berarti kan sarana. Kita perjuangkan sarananya atau perjuangkan sesuatu yang memang fundamennya, fundamentalnya. Hmm. Ya. Hari ini saya bilang kita bukan sibuk dalam esensi pendidikannya, tapi sibuk mencari sekolahnya. Dan kemudian Hmm. lagi di sisi lain fokusnya sing apik ki sing larang. Nek murah ki Apa elek. ini akibat apa? Ketidakmampuan dia yang sebetulnya dia minder, tetapi menjadi munculnya sombong dengan cari yang mahal, cari yang bernilai tinggi sehingga seolah-olah kalau mahal pasti bagus, ada jaminan pasti bagus, pasti anaknya apa in a in a priority way mereka akan diperlakukan secara sangat luar biasa karena Ya, ya worth it lah, bayar ya. segitu dapat itu tuh worth it gitu. Itu apa? Saya kok ya nggak tahu ya. Alhamdulillah Allah bikin saya cuma cukup aja gitu, nggak kaya Ya. banget. Mungkin kalau kaya banget mungkin malah malah banyakan maksiat gitu. Ya, jadi gini, salah satunya adalah ini memang ya tadi kalau kita ngomong teorinya, mungkin pernah yang saya omong beberapa tahun yang lalu hari ini itu tentang materialisme ya, tentang teori-teori Hmm. materialisme itu sudah mendarah daging. Karena ukurannya adalah kita itu ngukur berkah itu bahkan ngukur berkah itu dengan jumlah loh hari ini, Ya, ya kan? bukan dengan tambahan kebaikannya. Bukan ziyadatul khair, bukan, tapi Nah, jumlahnya. Nek berkah kita tambah akeh. Bahkan itu pun sekarang ya kan, ya mohon maaf ya. Kayak dulu yang nek pengen ini dipegang sambil selawati gitu kan. Itu kan hmm. sebenarnya kayak hal-hal mohon Ya, maaf ini kan. materialism ya. Materialismenya tinggi sekali gitu loh. Masya Dan ini Allah. terjadi pada diri kita hari ini dan itu dimasukkan pada kehidupan kita. Makanya kembali lagi sebenarnya pendidikan itu esensinya adalah di pendidikannya bukan di bentuk sekolahnya. Mau kita tidak pada titik mau bentuknya apa silahkan nih. Ya, Bentuknya apa saja silahkan. Bentuknya mau gimana mau pun sekolah alam, mau kutab, ya, mau 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 apa monggo apapun gitu silahkan. ya. Ya, tetapi adalah yang paling penting itu kita memahami ini gitu. Itu yang menjadi penting. Jadi ketika adalah kalaupun tidak pun gitu, kalaupun jenengan milih di rumah pun ya enggak masalah juga gitu. Homeschooling ya. Hmm. Ya. Nah, tetapi kembali lagi hari ini kita sebenarnya fokusnya kemana sih? Mungkin untuk bapak-bapak nih. Saya mengatakan itu karena saya juga pernah keliru gitu. Saya mengatakan itu karena saya pernah keliru. Ada orang meninggalkan para putra-putrinya dulu mungkin karena alasan itu. Saya pun pernah meninggalkan dalam tanggung jawab banyak kegiatan di luar atas alasan dakwah juga pernah gitu. Dan itu saya akui ketika ke belakang-belakang saya keliru. Tidak ada alasan untuk itu. Kenapa? Berarti menunjukkan bahwa saya punya fokus yang keliru. Sedangkan namanya fokus itu menjadi penting. Prioritas itu ketika ditanya, kamu prioritas kamu hari ini apa? Prioritas saya ada 3. Oh, enggak prioritas. Hmm. Ada tiga-tiganya prioritas, ya nggak bisa. Prioritas itu ya ada Satu. prioritas 1, kemudian ada kedua, ada ketiga. Yang Ya. satu misalkan, sholat dulu, habis sholat begini, habis ini begini. Itu kan prioritas. Hmm. Kalau punya 5 prioritas dan semuanya harus didulukan, lebih yang ngejalan ini, gitu kan. Ya. Nggak bisa, gitu kan. Ya ini yang terjadi ternyata kenapa? Karena hari ini pun karena di sisi lain kita nggak pernah belajar tentang memilih, tidak. Nah, berarti kan memang akhirnya tadi jenengan sampaikan Ustaz, PR kita banyak. Terus mulainya dari mana? Ya. Mulainya dari mana? Kalau saya tadi mulainya dengan ketika kita merasa bahwa dunia hari ini tidak baik-baik saja, bahwa keluarga hari ini keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau Baik. ada kegelisahan yang sama, nah ini pertanyaannya adalah apa ada kegelisahan yang sama atau tidak? Kalau sudah ada kegelisahan yang sama, insya Allah itu akan orang kalau sudah gupuh gitu kan, sudah gupuh itu sudah punya punya kekhawatiran itu akan mau bergeraknya akan lebih cepat daripada merasa bahwa oh biasa saja kok. Tapi tadi hati-hati, jangan reaktif juga. Hmm. Nanti kan tadi yang saya sampaikan di awal, jangan sampai kita ngambil keputusan itu karena reaksi atas sesuatu, tapi memang inilah yang harus. Jadi kan akhirnya kita tahu tentang peran oke loh ya, Bapak perannya gini, Ibu perannya gini, karena itu saya siapkan ini.
Jadi akhirnya ujian-ujian adab yang ternyata ada di masyarakat itu tuh bagian dari, oh saya nggak khawatir, anak saya sudah saya bekali dengan ini. Wajar kalau dia dapat itu nantinya. Walaupun tadi ya khawatir sebagai orang tua itu manusiawi ya. Ya. Ya, jangankan itu, sekarang saya juga sudah anak wedok sudah usia 15 tahun, sudah gede, apakah dia sudah ini atau belum, kayak gitu-gitu kan kita juga ya wajar, kekhawatiran sebagai manusia itu wajar, tapi bahwa kita paham nggak peran kita tahu nggak sebenarnya yang kita lakukan hari itu apa dan bagaimana. Kalau tahu, insya Allah itu menjadi sesuatu yang apa namanya, yang kebaikan gitu loh. Jadi mulai dari peran, terus tadi oh, bisa nggak ya suami saya, nah, zon, hati-hati dengan zon. Kadang-kadang kita hari ini tuh kejebak dalam zon, sebenarnya kita itu yang nggak siap berubah itu kita atau siapa gitu loh. Jangan-jangan kita sendiri itu cuma nagih tapi nggak pernah mendoakan dan tidak pernah mempersiapkan perubahan dari keluarga kita. Para istri, mohon maaf, paling banyak kan yang hijrah duluan istrinya saatnya. Iya. Umahat ibu-ibu yang sudah berhijrah itu sudah menyiapkan belum apa namanya, sudah menyiapkan belum lingkungan bi'ah untuk suaminya juga ikut berubah. Jangan sampai akhirnya perubahan itu malah membuat mereka malah menjauh dari kita. Kita merasa Ya. semakin suci dan mereka merasa semakin kotor dan akhirnya tidak cocok dengan kita. Itu bahaya Ya, lagi. ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Jadi sebaiknya ibu-ibu meskipun belajar terus gitu ya, meskipun ngaji terus sama MKI, ngaji aja yang bener, jangan merasa paling bener, Ya, sehingga suami nggak akan melihat kita sebagai orang yang keminter, anaknya nggak keder, ya, sehingga apa arahnya keluarga itu nggak hawar-hawar gitu kira-kira. Ini ya, kalau nyari betul, nyari betul. nyari rima nih agak kok matching semua nih. Jadi saya jadi ini Ustaz, melihat bahwa beban seorang ayah itu ketika dia berusaha tidak fokus dengan Aisyah yang sudah Ya, pasti dikerjakannya, ya, dia berusaha untuk menggeser kepada agenda dakwah keluarganya, itu ya, masih diganggu dengan betapa Zionis begitu, betapa pemerintah kita begini, betapa ya, perpolitikan negara kita seperti ini. ya, Sementara kita harus berjuang dengan iman kita sendiri. ya, Jangankan nambahin nambahin rakaat tahajud, baca Al-Quran yang kira-kira untuk syarat minimum kita aja kadang-kadang itu aja sudah lelahnya ya, minta ampun. Ini berjuang dengan sebegitu luar biasa itu kan banyak orang yang tidak melihat itu sebagai sebuah jihad. ya, Yang setiap kita punya perjuangan iman itu harus disadarkan kepada bagaimana seorang suami ngadepin istri yang begitu, ya, bagaimana seorang istri ngadepin suami yang begitu, ya, bagaimana mertua yang bareng sama kita, bagaimana orang tua yang nyinyirnya kayak apa, bagaimanapun toh kita juga akan merasakan hal yang sama dengan kekhawatiran yang sangat fitrah gitu. ya, Yang kemudian kita melihat bahwa ada upaya-upaya perubahan yang ingin disegerakan sementara responnya kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. ya. Eh, Rasanya nggak arif juga Zat kalau kita ngobrol sendiri terus nggak ada yang apa ikut urun rembuk gitu. Monggo Jangan-jangan semua silakan. pada bingung, Ustaz. Ini bingung tadi, bingung banyak masalah sehingga Udah, kita iya, memulainya dari mana wis gitu. ngrungokno ae wis gitu timbangane melu dhewe gitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Malam minggu bahasanya berat banget gitu. Allahu Akbar. Monggo silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bang Nandar kalau mau sharing boleh loh ya. Jangan ngerasa so jago. Bu Dwi, monggo silakan. Dokter Eka kalau mau sharing. Dokter Herwasto mungkin udah santai. Mbak Astuti kalau mau. Abah, Bu Seri kalau mau sharing terkait sama apa yang kita risaukan ini apakah sama? Monggo silakan Bu Sarasati, Bu Ila, Mbak Nana, monggo silakan. Saya berikan kesempatan untuk kita sharing. Seperti biasa, saya tunggu eh, raise hand-nya dan kemudian jangan lupa kalau infak ke ya di atas saya. Jadi kalau infak ke 999 0808 087 tambahkan angka 9 untuk sekolah ayah bunda.
Monggo silahkan kalau ada yang mau sharing atau mau nambahin PR juga nggak apa-apa. Mungkin dari apa yang kita bahas tadi masih ada yang belum kecolek gitu, itu jadi luar biasa gitu. Teh Nadia, semangat apanya nih? Semangat, semangat apa? Berada di keterpurukan atau semangat apa nih? Mangga Teh. Iya, nggak keurai juga. Jadi memang Ya, eh, saya saya nggak tahu, bukan bukan suuzon sih, tapi saya ya, melihat bahwa kemampuan literatur kita ini tidak banyak di antara kita yang anggota perpustakaan, sehingga bacaannya pendek sedikit, hanya senang denger, hanya sedang nyimak, yang kemudian tidak ingin atau sudah lelah dengan nggak tahu, eh, malam minggunya dipindah ke apa, ke pagi supaya seger semua gitu, jadi fresh, tapi malah malah bikin capek karena PR makin banyak ya. banget gitu. Jadi ini menurut saya memang ya tadi PR kita hari ini kan PR ngomong tradisi merawat tradisi keilmuan itu di literasi. Ya, Di literasi. Memang bagaimanapun hari ini rumah-rumah kita itu mohon maaf mungkin bahan-bahan literasinya juga sangat sedikit. ya. Dan Di tidak ada refreshment. Nah, betul. Sudah sangat sedikit nggak ada refresh. Ya, di sisi lain kita yang Gen Y atau Gen Z, Gen X, Gen inilah gitu-gitu, kita ini juga hari ini malah ngikut apa ya namanya, kalau Gen Z segala macam, sekarang malahan mereka juga ini ya, sudah lebih menurut saya lebih ini lebih bagus lah daripada kita-kita yang eh, merasa cukup. Ini kan juga masalah, merasa cukup ya kan ketika sudah ngaji tempat A, itu sudah merasa cukup. Ya, Sudah di ini terasa jadi masalah itu kan ketika kita merasa cukup ketika belajar gitu kan, bagaimana ya, hari ini akhirnya ketika merasa cukup ya tadi taklidnya itu bukan taklid karena ilmu gitu loh, iya ya, kan, kita bukan taklid karena kita memang ini hari ini taklidnya juga karena memang yo ini ngomongnya begini jadi begini. Yo, saya tidak menyalahkan gitu dalam artian ya, memang semangat kita hari ini harus diimbangi juga dengan semangat membaca. Jangan hanya mendengarkan saja, mendengarkan taklim-taklim, tapi juga tadi mempertanyakan ini kalau ini bagaimana. Kita harus menggali terus, menggali dan menggali. Ini menjadi salah satu. Nanti saya kirim di grup yang programnya Dr. Farah namanya oh Sahsiah, siap, Sahsiah siap, siap. School. Nanti bisa diinikan dan Masya Kalau Allah itu salah kardiologis itu satu. ya. Iya, dialogis ini halaqah beliau nyanyi. Itu Masya Allah saya bilang, oh ini banget ya. eh, Bagaimana pemantiknya, bagaimana memantiknya itu sangat luar biasa sekali. Dan Insya Allah kemarin saya juga sudah kita kemarin juga mempersilahkan para masyayikh itu untuk kalau ke Indonesia kita siap memfasilitasi juga. Saya bilang nanti ini yang hari ini datang itu dua, yang kemarin hari ini datang dua ke ini itu dari Australia sama dari Dubai. Itu ada yang kedua datang ke Sukabumi hari ini ke Al-Kautsar. Nah, Tapi ke- sayangnya nggak ke expose, terus mereka nggak ada kajian online difasilitasi sama siapa gitu ya, ya. ya itu yang kadang-kadang jadi ini satu mereka apa namanya di kitanya memang ini ya di kitanya kadang juga memang eh, ketika ini eksklusivisme itu masih sangat Hmm, cukup ini ya ya, di ya, kita ya, itu ya tadi modenya mode eker-ekeran mode ya. eker-ekeran itu mode eksklusif kan saya bilang gitu Ya, kan. ini ranahnya siapa nih? Ranahnya NU apa ranahnya Muhammadiyah Nah, nih? gitu ya. Ya, itu yang jadi ini kan Capek, selalu jadi nggak kelar-kelar. pertanyaannya ini atau begini ini kalau nggak begini harus berarti begini. Padahal kemarin itu Masya Allah kita itu melihat dari semua bangsa dengan semua ini dengan semua pendekatan ada yang apa namanya ya ya kan karena kemarin 38 negara yang ya ada yang Maliki, ada yang Hanafi, ada yang ini, ada yang Syafi'i, ada yang ini itu kan sudah kelihatan banget waktu di sholat itu sudah kelihatan banget gitu kan. Ya, ya, Terus kemudian di ininya juga ketika apa namanya kelihatan tapi satu hal saya bilang ketawaduannya itu yang paling menonjol bukan bukan bab
bab labeling yang menonjol, tapi Ya. ketawaduan itu menonjol. Ketawaduan itu bentuk bagaimana keilmuan. Hari ini kita kementus itu karena keilmuan ini ora sepiro gitu loh. Ini menjadi titik bahwa ini saya bilang orang tua hari ini, dan ketika tadi kesombongan kita akhirnya mencari bahwa mahal itu pasti baik. Padahal bukan itu. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita, betul. Tapi terbaik itu belum tidak ngomong terkait dengan angka. Kebaikan itu bukan tentang angka. Tapi bagaimana kita membentuk lingkungannya, gitu kan, lingkungan terbaik. Lingkungan terbaik itu ketika lingkungan yang bisa menjadikan anak kita makin soleh, gitu kan. Kalau memang itu di tempat yang mahal tidak ada masalah, tapi bukan mahal itu baik, tidak gitu. Jangan sampai akhirnya salah berpikir di sini. Dan kemudian juga jangan sampai berpikir ya apa namanya? Oh kalau gitu ya saya ini aja, nggak usah optimal dalam ikhtiar, ya keliru juga, nggak gitu juga konsepnya gitu, nggak gitu juga konsepnya gitu. Nah ini jadi konsepnya itu jangan akhirnya terlalu kanan akhirnya kepleset, ke kirian kepleset. Kita tuh umatan wasaton itu tugas kita itu mulai dari niat yang baik, ikhtiar yang optimal, dan juga bungkusnya dengan tawakal. Itu. Jadi bukan berarti akhirnya kalau gitu saya tak fokus pada karena ada kemarin ada yang keliru juga. Saya mau ini, saya mau resign, kenapa? Saya mau ngurusin anak saya saja. Ini maksudmu piye? Saya bilang maksudmu gini, maksudmu, saya bilang itu. Kok jadi begini ini kamu itu keliru ini keliru memahami konsep ini, saya bilang ini bahaya ini, saya bilang gini. Saya mau ini aja lah, saya mau bisnis aja, mau mulai bisnis. Anakmu umur piro saya bilang gitu. Dia anaknya udah gede-gede tiba-tiba mau mulai bisnis. Loh, ya nggak apa-apa, rezeki itu Allah pasti atur. Cuma kamu buat perencanaan enggak? Dalam Al-Quran itu jelas. Wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad, itu clear, saya bilang gitu. Bukan berarti hanya ngomong tentang sesuatu yang nanti di akhirat, bukan, tapi tentang di dunia, karena kita ke akhirat itu melalui dunia. Tentang perencanaan itu iya, tapi jangan menggantungkan pada perencanaan, itu yang salah gitu kan. Jadi inilah yang pas saya bilang gitu. Hari ini kita itu terlalu, kalau nggak terlalu kanan, terlalu kiri. Tapi kita nggak pas jadi ini. Jadi kita kadang-kadang ya tadi yang minggu kemarin saat kita itu minta pada Allah kayak butuh tok gitu. Kalau nggak butuh nggak minta pada Allah. Syukur itu kadang boro-boro syukur gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, kadang-kadang gitu. Ini hal-hal seperti ini teman-teman rahmati Allah yang menjadi bekal. Sekolah ayah bunda kok ngomongnya kayak begini, kok bukan ngomong teknis-teknis. Kalau ngomong teknis, saya bilang, oh sudahlah, kita belajar dengan Ustazah Aisyah Dahlan, dengan yang lain yang tentang teknis-teknis bagaimana mencintai anak, itu ke sana saja saya bilang itu. Kalau hari ini kita yang di sekolah ayah bunda yang hari ini di sini, ayo kita ngomong yang lebih dalam lagi. Karena ngomong teknis kalau kita keliru dalam pondasinya ya nggak akan selesai juga. Ini yang saya gunakan. Kenapa kok saya sering mungkin ngomongnya nggak ini banget sih gitu kan? Gak cetop. Udah gitu orang itu malam minggu malah disuruh mikir gitu kan, disuruh seneng-seneng gitu. Jadi kan seneng-seneng 6 dino, tak kan mikir sedina kayak emoh gitu kan. Kalau saya gitu jadi. Masya Allah. Mbak Nana, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz Ruli dan Ustadz Dodi Al-Jambari? Sehat ya? Dan seluruh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, mau bertanya, tapi sekaligus mau menyampaikan tadi, jujur aja memang sepanjang tadi mendengarkan itu antara gregetan, sedih, tahu-tahu melonjak lagi jadi semangat. Itu sebenarnya merefleksikan sebenarnya apa yang beberapa tahun belakangan kita melihat apa yang terjadi di lapangan, dan bagaimana juga dalam membesarkan dengan putra-putri dengan segala tertatih-tatihnya, bahkan kita berani nyebutnya adalah ngesot-ngesot ya Ustadz ya, Ustadz Dodi Al-Jambari dan Ustadz Ruli. Dalam keterkaitan itu pun apapun yang terjadi pada saat terseok-seoknya itu selalu memang alhamdulillah tetap ketika ada satu ruh yang kita tetap yakini bahwa izahnya itu adalah kita tadi mau bawa kemana kan keluarga kita gitu ya. Dan perjalanan tadi juga bagaimana bercerita tentang sekolah mahal ataupun sekolah itu memang di antara seluruh anak-anak kami itu jadi ada beberapa
yang bisa kita ambil ibrohnya Ustadz, karena memang pernah menjadi anak di sekolahan negeri, pernah di swasta yang biasa-biasa saja, bahkan swasta yang bagus juga ada, bahkan ada sekolah swasta yang maaf tanda kutip sekolahan muslim, tapi kemudian oknum guru agamanya cenderung mengatakan bahwa dalam keterkaitan perbedaan karakter anak-anak itu kemudian ditunjukkan dengan tidak mau mengurus anak yang dianggapnya tidak baik-baik saja gitu ya. Padahal itu adalah fokus kita bersama untuk menjadikan itu menjadi lebih baik. Bahkan waktu itu anak sempat ketika waktu ada salah satu anak yang masih sebelum TK itu bermain ya, kelompok bermain. Itu anak menemukan salah satu putra anak itu sedang sendirian di satu pojokan, dan kemudian sang kepala sekolah mengatakan melarang guru tersebut untuk mengurus putra anak itu, untuk jangan, daripada kamu tetap perhatian pada dia tapi kamu merugikan hak daripada anak-anak lain yang masih ingin belajar. Waktu itu kami dipastikan anak tersebut tidak akan bisa mampu menyelesaikan sekolah dasarnya, Ustaz. Jadi ini maksudnya ini kita bisa lihat dari karakter kepala sekolah saja pun itu bisa langsung melakukan sebuah perbedaan, betul sekali. Kemudian waktu itu Ana dengan mengucapkan Bismillah, Ana izin anak tersebut saya selesaikan pendidikannya di situ, dan Ana berjanji bahwa dengan tangan insya Allah Bismillah, dengan tangan atas izin Allah, atas bimbingan Allah langsung, kemudian dibimbing oleh Ana langsung, sang putra akhirnya sampai saat ini kemudian menyelesaikan pendidikan melalui jalur undangan UI, Ustadz. Sekaligus lagi tentang literasi, mencintai buku. Alhamdulillah, sebagaimana Ustadz Dodi juga mengikuti semua perkembangan anak-anak. Anda juga belum tahu mengapa kecintaan buku ini yang menghantarkan putra kedua Ana akhirnya menjadi seorang pengajar muda di Indonesia, mengajar, Ustadz. Di sebuah pedalaman daerah Sulawesi. Kita di sini Ana mau coba sampaikan, mungkin ini kan mau bercerita ya bagaimana kalau terkait ternyata keadaan di lapangan Indonesia yang katanya Indonesia cemas ataupun Indonesia tidak baik-baik saja. Tapi terkait dengan adanya masih ternyata Allah tetap hadirkan beberapa Masya Allah anak-anak yang terpanggil untuk jauh dari zona nyamannya, bahkan maaf dari beberapa bahkan dari kalangan kadang-kadang itu niat baik kami, betul tadi Ustadz, banyak sekali terjangan-terjangannya, salah satunya adalah stigma. Untuk apa jadi seorang guru, nggak ada hasil apa-apa, dan bukankah lebih enak sekolah kerja di belakang meja, di nyaman dengan uang yang sekian, itu masih kita bisa dapatkan dari beberapa anggota keluarga. Yang kedua adalah praktek di lapangan, Ustadz. Ini persoalannya, apakah ini terjadi pada yang akan tanyakan pada Ustadz Ruli, ketika anak ini menjalani hari-hari mengajarnya di daerah tersebut, begitu antusiasme anak-anak muda ini luar biasanya, dan kemudian ternyata didapati sebenarnya anak-anak di daerah pedalaman ini sama cerdasnya, sama tinggi nilai niat untuk berubahnya, tapi ya Allah Ustadz, itu baru 1 jam pelajaran anak-anak. Sekali lagi ya, ini program ini sangat bagus, tapi yang dihadapi di lapangan betul-betul memang ternyata para pengajar-pengajar yang sudah ada di sana, guru-guru itu bahkan baru 1 jam pelajaran sudah ngajak ngopi, Ustaz. Pak guru, kita selesai. Bahkan kalau anak saya maaf izin masih melanjutkan pelajaran itu, pengajaran itu belnya dibunyiin, Ustaz. Tengang-tengang, terus kemudian anak-anak, Pak guru udah selesai, itu tandanya sudah bel pulang sekolah. Itu setiap ada kegiatan sedikit, dan memang dari 153 murid di daerah Sulawesi tersebut, itu ada satu sekolah itu hanya ada 10 guru, dan itu pun 3 guru tetap, yang lainnya honorer dengan gaji 500.000 kurang lebih sebulan.
Tapi bukan itu saja kan berarti Ustadz. Maksudnya Ya, bukan itu menjadi alasan ya, mereka meninggalkan kapanpun ya, untuk mencari. ya, Jadi akhirnya anak-anak ini bukannya malah makin ikut eh, terpengaruh, ya, malah yang ada ditanamkan oleh program ini adalah bagaimana kita menumbuhkan, bertumbuh, berkembang dan di akar rumput tersebut ya, dengan pikiran yang lebih itu lagi. Dan itu yang menjadi salah satu amanahnya Ana juga pribadi kepada putra Ana dan semua ya, teman-teman bahwa ayo nak, tidak ada kata cemas di Indonesia cemas, hmm, tetap ada sesuatu yang bisa kita, bahkan dari satu akan tumbuh 10, 10 akan tumbuh lagi. ya, Biarlah pribadi-pribadi yang, nah, tapi memang ada pasti turunnya Ustadz. ya, 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 Tapi itu tadi insya Allah berbekal mencintai buku, bahkan ya, anak-anak ini Masya Allah ternyata pokoknya uh, insya Allah indah. Mudah-mudahan dengan berkal doa dari semua guru, dan kemudian salah satunya yang Ana perhatikan dari mereka itu adalah semangat untuk mengabdi ya, dan meraih ridhonya Allah, itu yang menjadi salah satu tonggak dan menjadikan keyakinan bahwa Indonesia akan insya Allah baik-baik saja. ya, Tidak mau masuk ke frame Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Ustadz. ya, ya, Karena itu jujur aja, uh, 10 berpikir seperti itu akan menjadi lebih ya, itu ya, lagi. ya, Itu lebih kecil dari ini doang. dan satu Ustadz, ada pertanyaan, bagaimanakah ketika seorang anak ini pengalaman ya, ketika apakah memang hal ini dirasakan oleh putri Ana saja, eh, efek daripada karena ini bersama dengan putrinya Ustadz Dodi ya, seumuran dan satu angkatan. Apakah anak-anak yang sekarang ini kan berarti yang sedang mondok itu ya, adalah anak-anak yang juga hasil tanda kutip sempat merasakan 2 tahun masa pandemi itu. hmm, Eh, Karakter yang terbangun, karakteristik yang daripada teman-teman sekamar maupun di kelas yang sudah berbeda lagi, itu apakah memang terlalu berbeda Ustadz Dodi dengan dibandingkan anak-anak, maaf, di zaman kakaknya Hani yang belum pernah sempat terjadi adanya pergesekan kemarin efek pandemi corona kemarin ya, Ustadz Dodi. Nah, begitupun Ustadz Dodi. ya, Mohon doa, mohon bimbingannya. ya, 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 jazakillah, Ustaz, Bu. Jadi ya betul, saya setuju dengan ini bahwa semuanya semuanya akan baik-baik saja ketika kita punya semangat untuk memperbaiki. Ya kan, kita itu pasti semuanya menjadi baik-baik saja selama kita punya niat baik untuk berubah. Yang paling penting adalah tadi bahwa kita semuanya harus tetap husnudzon ya. Kan kata husnudzon itu menjadi kata kunci. Semuanya sedang punya masalah, tapi ketika kita menjadi husnudzon pada Allah, menjadi ini menjadi pengungkit bahwa kita menjadi lebih baik. Yang pertama. Yang kedua bahwa eh, ini tentang ngomong leadership. Leader yang sip gitu kan. Nah, ini memang bagaimanapun semuanya itu tentang leadership. Jadi sesuatu kalau menjadi baik ketika leadershipnya menjadi baik, dan memang ini yang jadi titik apakah kita juga dalam konteks rumah menyiapkan leadership untuk anak-anak kita. Nah, ini menjadi ini kan, bahwa anak-anak kita ini menjadi leader itu salah satunya ketika dia bisa mengatakan tidak, bukan hanya iya iya ya tok gitu kan, tapi Ya, bisa mengatakan tidak. Ini menjadi seorang leader itu bersikap ya. bukan hanya sekedar tampil beda, bukan, tapi dia memilih untuk berbeda karena dia punya alasan. Jadi kan tadi akhirnya kembali ngomong critical thinking segala macam ya, ini menjadi penting. Jadi memang di dunia ini memang tadi ternyata ya tadi saya bilang tadi di daerah itu ya memang ada yang seperti itu, ada di daerah itu ya memang ada yang ya sekolah cuma 2 jam balik, itu juga bukan 1 2, itu di daerah-daerah itu seperti itu. Dan di sisi lain juga kenapa? Karena mereka nggak paham esensinya. Mereka juga ke hari ini pun kalau banyak teman-teman guru yang terjebak hanya dalam kurikulum tapi tidak dalam esensi pendidikannya. Ya, Kurikulumnya gini, hanya ngomong tentang materi belajar, bukan esensi pendidikannya. Ini menjadi sesuatu nggak? Jadi ini yang menurut saya penting. Dan tadi ya, kalau saya melihat kalau bab anak-anak, bab corona dan tidak itu semuanya ya ini
pada titik tertentu sama saja sih sebenarnya. Cuma ya mungkin hari ini tuh bahasa dan ini saja yang agak sedikit berbeda. Tapi so far so ini semuanya kondisinya sih tidak terlalu banyak berbeda lah kalau saya melihatnya gitu. Kalau ini guys, saya mungkin putra saya juga waktu itu sempat kena kena ini efek pandemi juga yang sekarang yang kelas 3 nih. Jadi eh, saya tidak pada ini. Pandai kuncinya sebenarnya tadi, apakah mereka mendapatkan komunikasi yang clear atau tidak itu juga menjadi penting. Ini lebih pada bagaimana tadi ya. Dan tadi jangan sampai dulu corona pun karena nggak punya kepahaman akhirnya pada hanya yang diinikan ketakutan. Saya termasuk yang tadi Ibu Nana sampaikan, saya yakin kita bisa berubah asal kita mau. Pertanyaannya kadang-kadang kita itu tidak yakin bahwa kita itu harus berubah. Nah, ini jadi masalah menganggap semua baik-baik saja, menganggap semua baik-baik saja itu juga tidak sesuatu yang tepat. Tapi ketakutan terhadap bahwa semuanya sedang tidak baik-baik saja itu juga tidak tepat. Bagaimana adalah kita tahu hari ini kita harus harus merubah. Karena memang merubah itu ternyata dalam Al-Quran juga kita suruh berubah, gitu loh. Kita suruh berubah. Al-Quran yang Allah memerintahkan kita untuk berubah. Karena kita tidak bisa merubah sesuatu tanpa kita mau merubah mindset kita, merubah paradigma kita. Nah, saat saya tak sambil Baik. ngecas ini ternyata laptopnya mau habis baterai, saya off ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ya emang udah waktunya, emang udah habis juga Ustaz. Baik, insya Allah kalau dari saya tambahan apa yang dari Mbak Nana tadi sampaikan, tidak ada yang istimewa yang saya kerjakan pada anak-anak saya kecuali hanya sekedar berusaha untuk mm, mendorong seluruh keluarga. Saya alhamdulillahnya gitu karena nggak tahu energi hijrahnya itu betul-betul kayak nggak kehabisan tenaga gitu. Jadi saya berusaha untuk seluruh keluarga sampai ibu saya, adik-adik ipar semua, saya berusaha untuk seret keluarga itu kepada kebaikan-kebaikan yang agamis dalam pengertian Islam ajarkan gitu ya. Dan saya tidak pernah memaksakan bahwa harus seperti apa gitu ya. Tetapi mudah-mudahan eh, kalau apa yang kita niatkan, saya punya prinsip sederhana gini, Zat. Kalau Allah melihat itikat kita baik, niat kita baik, gak mungkin Allah nggak ijabah itu, gak mungkin. Dan itu Itu sudah dinas, jadi sudah dinas dalam Al-Quran kan, bahwa iya, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah, iya, orang-orang Muslim, Nabi dan orang Muslim itu tahu yang kita kerjakan. iya. Dan itu bagian yang dari dulu dari sebelum ketemu ibunya anak-anak itu juga kayak gitu. Kalau memang niat saya baik, itikat saya baik, pasti Allah ijabah. Nggak Ya, mungkin nggak. Itu jadi satu keyakinan sederhana buat saya bahwa ternyata ketemu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya itu bagian dari eksplorasi ke sininya gitu ya. Tapi ya, yang saya yakini secara sederhana dari saya adalah bagian yang kemudian saya yakin kalau saya mau baik pasti Allah kasih baik kok. ya. Itu ada satu kegeeran di saya ketika saya dulu melihat diri pribadi saya dulunya kayak apa gitu ya. Terus ada satu hadis Bukhari yang menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu barang siapa yang diberikan kebaikan yang Allah ingin kehendaki seseorang dalam kebaikan maka diberikan pemahaman agama yang baik. Dan itu begitu ketemu sama teman-teman lama, teman-teman radio, teman nari, teman panggung, teman nyanyi, itu betul-betul yang jadi apa loh gitu. Itu kayak ngerasa bahwa wah ini saya nggak boleh ria nih. Ya. Saya seolah-olah wah saya adalah orang yang hijrah gitu. Sementara Hmm. Anda adalah istiqomah pada jahiliyah gitu ya. Itu Ya. kadang-kadang jadi bagian yang nanti jumawa lagi nih urusan begini. Itu kan bagian yang kemudian ya ada satu kesyukuran dalam bentuk yang sederhana yang saya bisa jalankan tapi sedang berjuang juga ini sama kayak Mbak Nana tadi ya tertatih juga gitu dan bukan bukan nggak ada beban enak ya jadi ustadz bisa nyelesain masalah kalau Tambah, urusan tambah dikit gede nih, tambah gede ujian nih. justru kita kalau ngurus diri sendiri iya situ enak bisa ngontak saya lah saya ngontak siapa kan gitu tapi pesan ini Ya, ya, Masya Allah luar biasa ini ya. tren pendidikan global ini rupanya memang harus kembali kepada bagian yang tadi Antum sudah sampaikan beberapa Mas Sayyih menyampaikan tentang
prophetic pedagogi itu menjadi bagian yang sangat dialogis di Al-Quran, dan kita tahu bahwa ada begitu banyak dialog di dalam Al-Quran yang antara Ismail Ibrahim, antara Luqman dengan anaknya, antara bagaimana Nabi Adam ngadepin anak-anaknya yang bunuh-bunuhan, bagaimana panjang tuh ceritanya kalau mau diperhatikan satu-satu. Intinya nggak ada yang ideal dari yang Allah SWT hadirkan, maka kita berusaha untuk menyempurnakan amal, bukan untuk jadi kesempurnaan akhlak atau kita menyempurnakan diri sendiri, tapi setidaknya bisa berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khair Ustaz. Ini inspiratif buat saya dan membuat saya jadi kepengen berkutat lebih banyak ayah untuk bisa, karena saya yakin betul ada beberapa ayah di MKI ini yang kemudian jarang bisa gabung sama kita, tapi sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang istri mengagumkan dan luar biasa bagaimana ayah sambung bisa menjadi lebih baik daripada ayah tiri gitu ya, dari lebih ayah kandung gitu ya, dan ada begitu banyak pola yang sebetulnya kalau kita perhatikan kembali kepada kejernihan pelajaran yang Allah SWT berikan kepada kita, insya Allah kita akan dijadikan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kalau perlu di ini aja ya, buat saya bilang ayo monggo kalau mau malam apa kita forum ayah ngobrol untuk khusus ayah aja, nggak apa-apa, ayo kita inilah online nggak apa-apa, kalau pas nanti ngumpulin ayo kita nggak ada masalah, kalau memang teman-teman ini yang di Ikhwan akan khusus aja nggak apa-apa, kita ngobrolin tentang ini yang ilmu-ilmu rahasia yang tidak perlu diketahui para ibu-ibu lah gitu kan. Itu kita juga monggo ayo dengan senang hati saya menjadi teman panjenengan gitu. Ya, termasuk endorsement obat kuat nggak ya? Nggak ya? Salah satunya itu, salah satunya itu. Allahu Akbar. Taib, Masya Allah. Syukur aja, jazakumullahu khair, Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga buat kita, tidak hanya membenahi konsep, tetapi langsung masuk menjadi sahabatnya para ayah. Saya mewakafkan diri, insya Allah kalau Bapak Ibu mau jadiin teman yang... Bagus satu, sahabat ayah. Wah, iya, benar. Jadi satu program lagi nih, Mas Elo. Gimana? Kita mainkan nih, Mas Elo, sahabat ayah. Mana ketua kepala? Hadir. Masya Allah hadir. Taib. Siap, insya Allah PR masih banyak betul dan tidak ada yang ideal, tapi kecuali kita cuma diminta oleh Allah SWT menyempurnakan amal kita. Hatallahu wa iyyakum ajma'in, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jadi yang terbaik, berikan yang terbaik. Jadi yang terbaik biar Allah yang menjadikan sisanya ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.